Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaul Ramadan dan teman saya Liza Marsenia. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami, yaitu Gerakan Wahabi di Arab Saudi. Oke, di dunia Islam pada abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi itu telah timbul ide-ide pembaruan dan upaya pemurnian akidah yang merupakan reaksi terhadap kondisi politik dan paham tauhid di kalangan umat Islam. Di semenanjung Arabia tampil ke atas kertas sejarah seorang tokoh terkemuka, Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab, yang memiliki perhatian yang amat besar terhadap masalah pemurnian akidah dan pembaruan dalam Islam. Ia ini dilahirkan di Najd, suatu negeri yang terletak di jantung padang pasir yang masih murni keislamannya. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab ibnu Sulaiman Abu Alim Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rashid Al-Tamimi atau Al-Jundul pada buku Al-Jundul 1979 pada halaman 120. Buku-buku sejarah pada umumnya mengungkapkan bahwa ia ini hidup antara tahun 1703 sampai tahun 1787 Masehi. Dalam watak, pengetahuan dan pengalaman hidup beliau terhimpun potensi untuk mencetuskan ide-idenya. Pemikiran yang dicetuskannya dalam memperbaiki kehidupan umat Islam itu timbul bukan sekedar reaksi terhadap suasana politik seperti yang terjadi di kerajaan Utsmani dan kerajaan Buddha, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid di kalangan umat Islam. Pada waktu itu, kemurnian paham tauhid mereka telah dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 tersebar luas di dunia Islam. Gagasan-gagasan Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab ini untuk memberantas bidah yang masuk ke dalam ajaran Islam akhirnya berkembang menjadi suatu gerakan yang disebut Gerakan Wahabi. Nah, Gerakan Wahabi ini adalah hasil lawatan Muhammad ibnu Al-Wahhab ke beberapa wilayah kekuasaan Islam sebagaimana disebutkan sebelumnya. Tampaknya merupakan indikator mengapa ia ini mendirikan suatu gerakan yang selanjutnya dikenal dengan nama Gerakan Wahabi. Di setiap negeri Islam yang dikunjungnya, ia melihat berbagai macam tradisi, kepercayaan, dan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk ritual keagamaan. Ia ini juga menyaksikan betapa besarnya pengaruh-pengaruh ahli tarekat di masa hidupnya, sehingga kuburan-kuburan syaikh tarekat yang bertebaran di setiap kota itu, bahkan di kampung-kampung, ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin meminta berbagai macam pertolongan. Nah, karena pengaruh tarekat ini, permohonan dan doa tidak lagi langsung ditujukan kepada Tuhan, tetapi melalui syafaat para syekh atau wali tarekat yang dipandang sebagai orang yang dapat mendekati Tuhan untuk memperoleh rahmatnya. Nah, menurut keyakinan orang-orang yang berziarah ke kuburan para syekh dan wali tarekat, Tuhan ini tidak dapat didekati kecuali melalui perantara. Bagi mereka, sebagaimana kata Ahmad Amin dalam buku Harun Nasution 1975 halaman 24, Tuhan ini menyerupai raja dunia zalim yang untuk memperoleh belas kasihnya harus didekati oleh orang-orang besar dan penguasa yang ada di sekitarnya. Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab ini melihat di beberapa negeri Islam yang dikunjunginya ini, kehidupan Islam itu telah lenyap karena telah meninggalkan ritus yang tidak bernafaskan Islam dan kemunduran yang merata. Kondisi umat yang telah rusak tauhidnya itulah yang tampaknya mendorong Muhammad ini untuk memperbaikinya lewat pemikiran dan ajaran-ajarannya. Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab ini dengan gerakannya untuk memurnikan ajaran Islam, khususnya dalam bidang tauhid, sebagai ajaran pokok Islam. Tidak ingin mengubah ajaran Islam dengan penafsiran baru terhadap wahyu, melainkan membawa misi memberantas unsur-unsur luar dari ajaran Islam seperti bidah, kufara, dan tahayyul yang masuk ke dalam ajaran Islam. Dengan demikian, ia ini bermaksud mengajak umat Islam ini agar kembali kepada ajaran Islam yang murni. Yang dimaksud dengan ajaran Islam yang murni itu ialah sebagaimana yang dianut dan dipraktikkan di zaman Nabi, sahabat, serta tabi'in, yaitu sampai abad ketiga Hijriah, berdasarkan buku Harun Nasution 1975 halaman 24. Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab ini tokoh dan pendiri Gerakan Wahabi yang sangat terkemuka di Saudi Arabia. Meskipun demikian, pemikiran pembaruan Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab ini banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah.
Tidak harus ditafsirkan kepada bahwa Ibnu Taimiyah ini identik dengan kaum Wahabi, sebab seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Amin, walaupun dipengaruhi oleh pikiran-pikiran reformatif, Ibnu Taimiyah ini reformatif Ibnu Taimiyah, gerakan Wahabi ini tidak sepenuhnya merupakan duplikat pikiran Ibnu Taimiyah. Berdasarkan buku Doku and Esposito 1984, Muhammad Amin yang taklid kepada Ibnu Taimiyah dan mengingkari pemikiran-pikiran keagamaannya sendiri, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang, termasuk Hussein Hilmi Yeswi dalam bukunya Advice for the Wahhabi. Gerakan Wahabi dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu muncul tampaknya karena diguncang oleh kelemahan-kelemahan umat Islam di tempat ia dibesarkan dan tempat-tempat lain yang dikunjunginya, seperti pemujaan terhadap kuburan para syekh atau wali-wali dan lain-lain. Oleh karena itu, Muhammad Ibnu Abdul Wahab sangat mengecam kepercayaan umat Islam kepada kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang dianggap keramat dalam rangka perbaikan moral dan spiritual. Di lain pihak, ia juga merasa kesal terhadap para ulama yang telah lama membiarkan praktek-praktek semacam itu. Dia juga mengecam orang-orang yang mau menerima secara taklid buta otoritas pihak-pihak tertentu dalam masalah keagamaan. Untuk itu, ia juga menyuruh umat Islam agar menyelaraskan nalar dan hati nurani mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bukan menjadarkan diri pada penafsiran tradisional. Mortimer 1984-51. Oleh karena itu, Muhammad Ibnu Abdul Wahab terpaksa berhadapan dengan realitas kemapanan tradisional ulama-ulama yang mentolerir masuknya bid'ah ke dalam ajaran Islam. Ulama-ulama yang mentolerir masuknya bid'ah ke dalam ajaran Islam, ulama-ulama tersebut telah lama beradaptasi dengan masyarakat dan menjadikan bid'ah sebagai sandaran kekuatan moral. Dengan demikian, gerakan pemurnian akidah dan pembaruan Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab tidak hanya diperhadapkan pada dilema ulama-ulama tersebut, tetapi lebih luas pada persoalan nasab. Muhammad Ibnu Abdul Wahab sebagai tokoh yang sangat antusias mencetuskan gagasan-gagasannya, berupaya mengadakan pendekatan kepada kalangan atas, dan ternyata ia berhasil. Muhammad Ibnu Abdul Wahab memperoleh perlindungan dari pimpinan Najd, Muhammad Ibnu Saud, dan semangat pembaruannya menjadi kekuatan pendorong ekspansi politik keluarga Saud. Pada akhir abad ke-18, seluruh Najd dapat ditaklukkannya dan Irak pun diserbunya, yang berpuncak pada penjarahan Karbala. Kaum Wahabi memandang Karbala sebagai pusat takhayul Syiah, dan kota-kota suci Hijaz pun direbut dan dibersihkannya seluruh yang dianggapnya tahayul. Al-Kindi dalam Majid 1984-61 menyatakan bahwa dari waktu ke waktu senantiasa ada usaha pembaruan, penyegaran atau pemurnian pemahaman umat Islam terhadap agamanya, dan ini merupakan sesuatu yang telah menyatu dengan sistem Islam dan sejarah. Nabi dalam sebuah hadis mengisyaratkan adanya hal itu. Dari sudut pandang ini dapat dikatakan bahwa wajar saja bila pada abad ke-18 di Jazirah Arab telah disaksikan usaha pembaruan yang militan yang dilancarkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang melahirkan gerakan Wahabi. Selain merupakan hampir satu-satunya gerakan pembaruan keagamaan yang paling sukses secara politik karena telah bergabung dengan kekuatan dinasti Saud, pembaruan di Jazirah ini juga sangat menarik karena dilakukan tanpa sedikit pun persinggungan dengan pengordenan Barat. Majid 1984-61. Dari penjelasan terdahulu terlihat bahwa gerakan Wahabi selain gerakan pemurnian disebut juga gerakan pembaruan. Ajaran Muhammad Ibnu Abdul Wahab, jika dilihat dari karya ilmiah yang ia tulis, Muhammad Ibnu Wahab dapat dikategorikan sebagai sosok ulama yang produktif. Karya-karya ilmiahnya mencapai puluhan jumlahnya, antara lain tafsir surah Al-Fatihah, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, Mukhtasar Sirat Al-Nabawiyah, dan lain-lain. Al-Jundul 1979-13. Tema dari karya-karya ilmiah Muhammad Ibnu Wahab ini tampaknya terfokus pada misi pemurnian tauhid. Ajaran tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Muhammad Ibnu Abdul Wahab memusatkan perhatiannya pada masalah ini. Ia berpendapat bahwa 1.
yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan, dan orang-orang yang menyembah selain Tuhan telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh. Kedua, kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid, yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan lagi pada Tuhan, tetapi kepada syekh atau wali dan dari kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik. Yang ketiga, menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik. 4. Meminta syafaat selain kepada Tuhan juga adalah syirik. 5. Bernazar kepada selain Tuhan juga syirik. 6. Memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas atau analogi merupakan kekufuran. 7. Tidak percaya kepada qada dan qadar Tuhan juga merupakan kekufuran. Dan 8. Penafsiran Al-Quran dengan takwil atau interpretasi bebas adalah kufur. Nasution 1975-25. Bila diamati seluruh butir ajaran tersebut di atas, pada prinsipnya butir-butir ajaran tersebut bertemakan pemurnian tauhid atau akidah. Harun Nasution lebih lanjut menjelaskan bahwa semua poin di atas oleh Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab dianggapnya sebagai bid'ah, dan bid'ah adalah kesesatan. Oleh karena itu, untuk melepas umat Islam dari praktek-praktek bid'ah, mereka harus kembali kepada Islam asli. Nasution 1975-25. Dengan demikian, 8 butir ajaran di atas dapat dijadikan acuan dalam melihat gerakan pemurnian dalam bidang akidah. Untuk mengembalikan kemurnian tauhid, kuburan-kuburan yang banyak dikunjungi dengan tujuan mencari syafaat yang dapat membawa kepada paham syirik, gerakan ini berusaha menghapusnya. Tarekat-tarekat sufi yang mempunyai pengaruh negatif terhadap umat Islam ditentangnya karena tarekat adalah bid'ah atau sesuatu yang berasal bukan dari agama Islam tetapi datang dari luar. Tantangan terhadap tarekat dimulai oleh Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab pada tahun 1703 sampai 1787 di Arabia, dan kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh pembaruan periode baru sehingga ide perubahan mulai masuk ke dalam masyarakat Islam. Harun Nasution mengemukakan 3 pokok pikiran Ibnu Abdul Al-Wahhab yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pemikiran perbaruan abad ke-19, yaitu yang pertama, hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. 2. Taklid kepada ulama itu tidak dibenarkan. Dan 3. Itu pintu ijtihad tetap terbuka. Di antara ketiga pokok pikiran tersebut, mungkin hanya beberapa poin terakhir satu-satunya yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gerakan Wahabi ini sebagai gerakan pembaruan. Adapun poin pertama dan kedua tetap merupakan dasar yang memperkuat untuk menyatakan gerakan Wahabi adalah gerakan pemurnian dalam Islam. Nah, khususnya dalam bidang akidah atau tauhid, dan tauhid. Namun demikian tidak keliru jika dikatakan bahwa gerakan pembaruan kaum Wahabi ini memberi dampak yang sangat positif bagi dunia Islam. Setelah berdiri tokoh di Najd, gerakan Wahabi ini segera tersebar ke negara-negara lain seperti India, Sudan, Libya, dan Indonesia. Di India, ajaran Wahabi ini dibawa oleh Syekh Ahmad, yaitu setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1822 dan 1823. Di India, ajaran Wahabi ini mendapat pengikut-pengikut yang kemudian siap melakukan perang melawan kaum kafir dan non-muslim. Sedangkan di Indonesia, ajaran Wahabi ini masuk melalui kaum Paderi di Minangkabau yang dimotori oleh 3 orang ulama Minangkabau, yaitu Haji Sumanik dari Lunak Tanah Datar, kemudian Haji Piobang dari Lunak 50 Kota, dan Haji Miskin dari Lunak Agam. Nah, dari informasi sejarah berikut itu dapat dikemukakan bahwa telah terjadi pergeseran sasaran yang ingin dicapai oleh gerakan ini. Semula gerakan ini berusaha untuk memurnikan tauhid, tetapi ternyata dalam perkembangan berikutnya telah jauh memasuki bidang politik. Agaknya keadaanlah yang memaksa gerakan ini berbuat demikian, karena setiap agama yang dianut oleh suatu umat itu tidak terlepas sama sekali dari kondisi sosial masyarakat. Nah, gerakan Wahabi ini, dari situ kita tahu bahwa gerakan Wahabi ini adalah sebuah gerakan puritanisme Islam yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri pada abad ke-18 di Semenanjung Arab. Menurut Harun Nasution, Wahabisme ini muncul sebagai reaksi terhadap praktik-praktik keagamaan umat Islam yang dianggap menyimpang seperti tahayul dan bid'ah dan kufarat tadi.
beberapa poin penting yang bisa kita soroti, yaitu meliputi konsep tauhid murni. Wahabisme ini menekankan tauhid secara ketat, menolak praktik seperti ziarah kubur, tawasul, dan penghormatan berlebihan kepada wali. Kemudian kembali ke Al-Quran dan hadis. Muhammad bin Abdul Wahab ini menyerukan umat Islam itu untuk meninggalkan interpretasi yang kompleks dan kembali kepada sumber yang asli. Yang ketiga itu bisa kita ambil adalah hubungan dengan gerakan reformasi lainnya. Harun Nasution ini melihat Wahabisme sebagai salah satu bentuk reformasi Islam. Meskipun berbeda pendekatan dengan gerakan modernis seperti yang dipelopori oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abdul. Untuk perkembangan Wahabisme di Arab Saudi itu berkembang pesat setelah menjalin aliansi dengan keluarga Saud. Pada abad ke-20 ketika Arab Saudi ini menemukan sumber daya minyak yang melimpah, Wahabisme ini mendapatkan dukungan finansial yang besar yang kemudian digunakan untuk menyebarkan ideologi ini ke berbagai belahan dunia. Nah, perkembangannya di dunia menurut berbagai sumber, Wahabisme ini telah menyebar ke banyak negara melalui pendidikan, literatur, dan pendanaan masjid. Namun, persepsi terhadap Wahabisme di dunia Islam ini bervariasi. Untuk pengaruh positifnya sendiri, di beberapa negara itu Wahabisme ini dipandang sebagai gerakan pemurnian yang membantu umat Islam kembali ke ajaran Islam yang lebih sederhana. Namun dikritikannya, di tempat lain Wahabisme ini dikritik karena dianggap terlalu kaku atau tidak toleran terhadap perbedaan dan memicu sektarianisme. Dalam filsafat Islam modern, Wahabisme ini sering dibandingkan dengan gerakan reformasi lain. Perbedaan dengan modernisme Islam. Modernisme Islam ini seperti yang diperjuangkan oleh Harun Nasution sendiri, ini menekankan pentingnya rasionalitas, reinterpretasi teks, dan akomodasi dengan modernitas. Sedangkan Wahabisme ini lebih bersifat tekstualis dan konservatif. Pengaruh pada ideologi keislaman global, para pemikir seperti Fazlur Rahman dan Nurholis Majid itu mengkritik Wahabisme ini karena kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya. Kesimpulan dari Harun Nasution sendiri melihat Wahabisme ini sebagai bagian dari dinamika pembaruan Islam. Meskipun pendekatannya berbeda dengan modernisme Islam, perkembangan Wahabisme di dunia sangat dipengaruhi oleh dukungan Arab Saudi dan perannya dalam geopolitik Islam global. Meskipun membawa dampak positif dalam pemurnian agama, gerakan ini juga menuai kritik karena sifatnya yang rigid dan kurang akomodatif terhadap keberagaman. Oke, dan itu saja dari presentasi dari kami berdua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.